Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin innaka hamidum majid, amma ba'd. Para pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah tempat usaha. Jadi salah satu objek yang sering mendapatkan gangguan jin atau gangguan sihir itu adalah tempat usaha. Jadi selain ada objek gangguan jin itu manusia, maka gangguan jin dan sihir itu juga terkadang berdampak terhadap tempat, ya, baik itu rumah, termasuk juga di dalamnya adalah tempat-tempat usaha, baik itu warung, ruko, ya, dan tempat-tempat lainnya yang biasa digunakan untuk melakukan bisnis atau usaha. Kebanyakan saudara-saudara kita yang terkena sihir usahanya, ya, jadi usahanya itu, tempat usahanya itu, warung makannya dan warung-warungnya itu terkena sihir, biasanya mereka merasakan beberapa keanehan-keanehan. Misalnya yang pertama, si pemilik usaha ketika berada di dalam tempat usahanya itu, dalam ruko atau dalam warung, dia merasa gerah, dia merasa panas, dan tidak ada semangat untuk berjualan atau berdagang. Jadi terasa panas sehingga dia tidak betah, ya, berlama-lama di tempat usaha. Yang kedua, biasa hilang, ya, hilang gairah, hilang semangat untuk berdagang, hilang semangat untuk berbisnis, sehingga mereka lebih banyak di rumah dan lebih sering menutup usahanya, menutup tokonya dan menutup warungnya. Gejala yang lain atau tanda yang lain, keanehan yang lain yang biasa terjadi pada tempat usaha adalah tempat usaha warung dan toko itu biasanya terlihat oleh customer atau pembeli atau calon pembeli seakan-akan warung itu tutup, seakan-akan toko yang kita jaga, ya, tempat usaha kita itu seakan-akan tertutup atau terlihat tertutup oleh para calon pembeli, sehingga mereka lewat-lewat saja, tidak ada yang singgah. Padahal warung itu kita buka, ya, terbuka tapi terlihat tertutup oleh calon pembeli. Nah, ini beberapa tanda, ya, yang bisa kita lihat atau yang bisa dirasakan bagi orang-orang yang sedang berjualan, yang sedang berdagang, kemudian terkena gangguan sihir. Ada juga yang terkena gangguan sihir itu, ya, terkait dengan persaingan bisnis, dia merasa malas, ngantuk. Jadi ada yang ngantuk, ada yang selalu mau tidur saja, ya, ketika ada orderan, ya, ketika ingin jualan, ya. Jadi intinya itu sihir yang menimpa usaha kita atau sihir yang menyerang pelaku-pelaku usaha lebih kepada supaya usahanya bangkrut, ya, bisnisnya itu jatuh, baik dengan cara sihir itu menimpa tempat usaha kita, atau kadang juga sihir itu menimpa pedagang itu sendiri, ya, tujuannya supaya bangkrut atau supaya usaha kita tidak jalan. Apa sebenarnya penyebab sampai pedagang atau pengusaha itu terkena sihir? Atau apa motif, apa penyebab sehingga ada orang yang mengirim sihir, ya? Ya, tentu di sini ada persaingan, ya. Biasanya ada persaingan bisnis, misalnya di pasar, ada persaingan usaha di pasar. Ada juga karena iri hati. Jadi ada seseorang yang tidak senang melihat orang lain itu sukses, ya. Ketika dagangan orang sukses, ketika jualan orang itu laku, ya, nah itu dia kemudian tidak senang. Dia iri hati, dia hasad, ya, dia dengki, sehingga dia berusaha membuat orang itu bangkrut, pedagang dan pengusaha itu bangkrut. Maka datanglah ke dukun untuk meminta bantuan supaya orang yang dia tidak senang itu usahanya bangkrut atau usahanya tutup. Para pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan, ya? Apa yang harus kita lakukan agar bisnis kita atau tempat
dagangan kita, tempat jualan kita, termasuk kita sendiri, pedagang itu tidak terkena dampak sihir. Yang pertama kita lakukan tindakan pencegahannya, tindakan pencegahan atau perlindungan supaya ketika ada serangan-serangan sihir itu kemudian tidak tembus atau tidak berefek lah, tidak ngefek ke pedagang, tidak ngefek ke pengusaha ataupun tidak ngefek ke tempat jualan itu. Yang pertama, setiap pagi dan sore, ya setiap pagi dan sore para pedagang itu harus rajin membaca ayat kursi. Jadi baca ayat kursi di pagi hari, baca ayat kursi juga di sore hari. Kemudian setiap setiap membuka toko itu ya berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika menutup tempat usaha, menutup toko, itu juga minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi artinya perlindungan itu dilakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dirasakan bahwa tempat usaha kita ini sudah terkena sihir, terkena gangguan jin atau sihir, maka dilakukan ruqyah, ruqyah tempat usaha. Ruqyah tempat usaha sebenarnya mirip atau persis kalau kita meruqyah rumah, cuma niatnya kan berbeda, karena niatnya ini meruqyah tempat usaha. Maka bisa dilakukan dengan cara azan, mengumandangkan azan di dalam toko, di dalam ruko, di dalam warung, dikumandangkan azan. Kemudian dibaca ayat kursi. Atau kalau mau lebih sempurna, jika ingin lebih sempurna, itu membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah di dalam warung dan di dalam toko. Karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka setan-setan yang ada di dalam itu akan keluar dan setan-setan yang di luar tidak akan masuk. Jadi bisa dengan membaca surah Al-Baqarah. Bisa juga dengan menggunakan air, media air, mengambil air, dicampur garam, dicampur daun bidara, ditumbuk, dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian air itu disemprotkan ke sudut-sudut ruangan, sudut-sudut ruangan, sudut-sudut usaha kita, dan kemudian sisanya itu digunakan untuk ngepel lantai usaha. Dan yang paling utama selain tadi baca ayat ruqyah, azan, dan menggunakan media air untuk membersihkan, sebaiknya juga mencari siapa tahu di tempat usaha, baik itu di luar maupun di dalam, itu ada buhul, ada jimat atau ada buhul yang disimpan oleh orang yang iri hati atau orang yang tidak senang melihat kesuksesan kita. Dicari di lantai, di tanah, kemudian di tempat-tempat yang kita curigai. Jika sudah ditemukan buhul-buhulnya, itu dibakar dengan cara membaca beberapa surah dan ayat-ayat tertentu, kemudian dibakar. Maka insya Allah sihir itu akan lepas. Nah, para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tanda lain yang bisa kita ketahui bahwa tempat usaha kita itu sedang terserang sihir atau terkena sihir. Selain daripada gejala yang tadi yang kita sudah jelaskan, tanda yang lain itu biasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan si pemilik warung, si pemilik usaha itu tanda di dalam mimpi. Misalnya orang yang punya dagangan, punya usaha, itu mimpi ada yang membangun tembok di depan usahanya, depan tokonya atau depan warungnya, ada yang membangun tembok, maka itu ada kemungkinan tempat usaha Anda sedang terkena sihir. Maknanya bahwa adanya tembok di depan warung itu bermakna orang yang akan lewat tidak melihat warung kita, tidak akan melihat warung saudara-saudara sekalian. Ada juga yang bermimpi dia melihat warungnya itu tertutup kain yang sangat besar, jadi kain yang lebar sehingga itu menutup seluruh bagian-bagian tokonya. Nah, itu juga maknanya sama saja, yaitu menutupi toko, menutupi warung, menutupi tempat usaha, sehingga terlihat warung itu tertutup atau orang yang lewat tidak melihat warung kita padahal sedang terbuka. Artinya jika ada mimpi-mimpi seperti itu yang bermakna menghalangi orang melihat warung atau tempat usaha kita, maka segera lakukan ruqyah.
Nah, jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemirsa El-Fatih TV, tidak mampu atau belum biasa melakukan ruqyah terhadap tempat usaha atau terhadap warung, maka bisa dipanggil peruqyah yang sudah berpengalaman ya di bidangnya. Tapi tentunya kita harus cari tahu peruqyah yang melakukan metode ruqyah yang sesuai dengan syariah. Ya, metode ruqyah syariah tentu tidak minta banyak embel-embel ya, tidak minta kambing hitam, tidak minta ayam hitam ya, tidak minta apalagi orang Makassar bilang songkola hitam ya. Itu tidak akan minta hal-hal yang aneh. Ya paling yang diminta kalau media cuma air saja, dicampur garam atau dicari juga daun bidara. Ya, tidak ada yang aneh-aneh dalam terapi ruqyah yang dilakukan oleh peruqyah syar'i. Nah, jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan, karena tentu kesyirikan itu jauh lebih besar daripada turunnya laba atau turunnya omset yang kita alami. Nah, oleh karena itu pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki usaha, memiliki tempat-tempat usaha, ruko maupun warung, maka setiap hari baca Al-Quran di dalam ya warung kita, baca ayat kursi di pagi hari, baca ayat kursi di sore hari, kita buka warung dengan berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim minimal ya, kemudian menutupnya. Setiap kita tutup, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mohon kepada Allah perlindungan, maka insya Allah Allah akan melindungi. Kalau ternyata terkena sihir, maka lakukan ruqyah mandiri. Jika tidak mampu melakukan ruqyah mandiri terhadap warung yang saudara-saudara miliki, maka silahkan panggil peruqyah yang sudah berpengalaman dan peruqyah yang diyakini bahwa metode ruqyahnya itu sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan dengan itu semua, maka usaha kita kembali berjalan normal dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekinya dan lebih lancar daripada sebelumnya. Saya kira demikian sedikit hal tentang sihir terhadap tempat usaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.